Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wims Komputer. Kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana caranya kita menginstal WordPress di aplikasi Exam. Nah, perlu saya beri sedikit gambaran ya. Jadi di zaman sekarang untuk membuat sebuah halaman website itu kita tidak perlu mengcoding atau menulis skripnya dari awal sampai akhir. Karena untuk halaman web seperti ini saja ya, yang kelihatannya cukup simple. Kalau misal kita tekan Ctrl U di keyboard, nah ini sudah muncul skrip-skrip yang ada di halaman web ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini banyak sekali ya. Kalau di scroll ke bawah, skrip ini jumlahnya sekitar 800-an, 826 baris ya. Bayangkan jika teman-teman menulis skrip sebanyak itu gitu loh. Nah, itu juga pasti akan sangat menyita waktu dan ya luar biasa sekali ya, karena memang sudah banyak menyita waktu, tangan pasti juga akan sangat capek gitu. Nah, untuk itu di dunia website itu ada teknologi CMS ya. Apa itu CMS? CMS itu singkatan yang kepanjangannya adalah Content Management System, yang mana ini adalah sebuah aplikasi yang membantu user untuk membuat, mengatur, dan mengubah konten di dalam website tanpa memerlukan teknis yang khusus. Jadi teman-teman kalau mau membuat website menggunakan CMS, teman-teman tidak perlu menulis skrip yang sangat panjang seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, CMS itu bisa dibilang fiturnya macam-macam ya. Jadi pertama kita bisa memanajemen konten ya yang ada di dalam website seperti ini, seperti mungkin artikel ya atau mungkin yang lain. Kemudian dengan CMS kita juga bisa membuat e-commerce. Banyak dari website startup ya atau toko online itu dibuat dengan CMS. Kemudian kita juga bisa menargetkan konten ini kepada para pengunjung berdasarkan lokasi, minat, kepribadian, umur, dan serta interaksinya. Ya, kemudian dengan CMS kita juga bisa melakukan analisis pengunjung website. Kira-kira yang mengunjungi website kita ini cukup banyak ya, cukup ramai atau enggak gitu. Nah, salah satu jenis CMS yang populer itu adalah WordPress. Ini sangat populer di kalangan para programmer ya kalau kita mau membuat website yang simple secara cepat. Jadi WordPress ini adalah sebuah aplikasi yang sifatnya open source, gratis. Itu. Nah, fungsinya adalah sebagai mesin blog ya atau blog engine. Nah, kemudian WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Ya, jadi yang membangun ini bahasa yang digunakan untuk WordPress itu adalah PHP dan database MySQL. Kemudian selain untuk blog, WordPress ini juga digunakan untuk CMS seperti yang tadi saya jelaskan. Karena memang kenapa? Karena kemampuannya ini untuk modifikasi ya, digunakan untuk modifikasi dan penyesuaian kebutuhan kita sebagai usernya. Nah, jadi WordPress itu bisa kita gunakan mau pakai sebatas untuk blog ya atau website seperti ini, mau dipakai e-commerce itu juga bisa, atau mau dipakai untuk web profil, kemudian untuk e-learning. Nah, itu juga WordPress bisa memfasilitasi ya hal-hal tadi. Jadi kita bisa membuat website, membuat profil perusahaan atau profil sekolah, kemudian e-learning, e-commerce itu bisa menggunakan WordPress. Banyak sekali website yang dibangun untuk
yang dibangun dengan menggunakan CMS WordPress ini ya, karena memang terkenal, sudah sangat terkenal, populer sekali, dan cara membangunnya juga tidak terlalu sulit ya. Cara membuat websitenya lewat WordPress itu tidak terlalu sulit saya rasa. Nah, WordPress ini punya 2 domain ya teman-teman. Jadi ada wordpress.com sama wordpress.org. Bedanya, kalau wordpress.com itu user kalau mau membuat blog sendiri ya, kemudian mau punya alamat website gratis ya, kita bisa pakai wordpress.com. Contohnya mungkin kalau teman-teman pernah browsing ya, cari info apa gitu, terus sempat baca domainnya itu bla-bla-bla.wordpress.com. Nah, itu dia menggunakan membuat blognya itu cepat ya, dan punya alamat websitenya gratis, tidak perlu beli. Tapi istilahnya word domainnya itu dia dompleng di WordPress, jadi tidak bisa diutak-utak ya, tidak bisa diutak-atik. Kemudian kalau untuk wordpress.org ini, kalau misalnya user mau memodifikasi WordPress, itu kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bisa sesuai dengan kebutuhan kita, mau membuat profil, mau membuat blog seperti ini, itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa menggunakan domain sendiri serta server sendiri. Kalau wordpress.com itu kita pakai alamat dan server dari WordPress-nya. Nah, WordPress ini juga memiliki banyak keunggulan ya. Yang pertama yang jelas gratis. Teman-teman mau pakai WordPress ini gratis tanpa bayar ya, bebas. Kemudian sifatnya juga open source. Boleh teman-teman mau istilahnya apa ya, mengutak-atik source-nya juga boleh. Kemudian template atau desainnya itu gampang untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Kemudian kalau mau membuat website lewat WordPress dengan menggunakan WordPress itu gampang ya. Kemudian satu web WordPress ini kita bisa gunakan untuk banyak user ya, untuk banyak user. Kalau misalnya web itu besar misalnya, terus artikelnya yang diupload situ atau postingan diupload situ banyak ya, untuk hitungan per hari atau per bulan, dan tidak bisa digunakan atau tidak bisa apa ya, istilahnya dikelola oleh satu orang. Nah, WordPress ini menyediakan fitur bisa digunakan untuk banyak user atau multi user. Setelah itu banyak ya keunggulan atau fitur dari WordPress itu sendiri. Singkat cerita, WordPress ini bisa menjadi solusi awal ya, atau solusi terbaik buat teman-teman yang membangun website tapi sulit dalam ilmu pengkodingan ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah solusi kalau teman-teman mau membangun website tanpa coding gitu ya, kurang lebih. Oke, sekarang langsung saja saya masuk ke inti dari video ini, yaitu cara instalasi WordPress ya. Yang pertama, karena kita installnya ini melalui exam, otomatis kita perlu menyalakan examnya dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini ya, kita aktifkan modul Apache sama MySQL-nya. Karena Apache ini untuk web servernya, SQL ini untuk database-nya ya. Oke, kalau sudah mengaktifkan exam, selanjutnya kita ke browser ya. Ke browser dulu. Kita akses wordpress.org ini. Untuk apa? Untuk mendownload CMS WordPress-nya ya. wordpress.org. Nah, seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tulisan Get WordPress ya. Kita tekan. Setelah itu kita scroll ke bawah.
Nah, di sini ada download WordPress versi 6. Jadi saya kasih info sedikit ya. Jadi WordPress ini beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin ya, itu sudah mengupdate versinya ke versi terbaru yaitu versi 6. Ya, kita download WordPress-nya. Nah, di sini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke Windows Explorer untuk mengekstrak file WinRAR ya dari WordPress tadi. Jadi saya taruh di download. Nah, kita ekstrak. Oh, saya ini sudah punya ya. Ya, apa-apa lah. Kita ekstrak. Ekstrak here. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, sudah. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau file WinZip dari WordPress ini kita ekstrak, maka di dalamnya ini ada folder bernama WordPress. Nah, kalau dibuka, isinya adalah ada beberapa folder, 3 folder ya, WP admin, WP content, WP include. Terus ada beberapa file PHP di sini yang mendukung fitur CMS-nya ya. Oke, kalau sudah, kita cut ya, kita pindahkan folder WordPress ini ke local disk C, exam, terus ke htdocs di sini. Terus kita paste, kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memudahkan ya, karena setiap kalau misalnya kita membangun website dengan WordPress, disarankan untuk mengganti nama foldernya ya. Mengganti nama foldernya biar yes, untuk memudahkan saja. Oh, ini project web ini, oh ini project web ini. Karena kalau tidak diubah sama-sama WordPress, nanti kita takutnya bingung ya. Oke, saya ubah namanya, misalkan tutorial WordPress ini ya. Nah, enter. Nah, sudah. Setelah itu langkah selanjutnya kita akses file ini atau folder tutorial WordPress ini untuk melakukan instalasi WordPress-nya di exam ya. Yaitu di address bar ini kita ketikkan localhost //nya ini adalah nama folder ini ya, nama folder dari hasil ekstrak file WordPress tadi. Oh ya, saya lupa memberikan pemberitahuan ya. Jadi kalau ngasih nama folder itu jangan dipisah ya, jangan diberi spasi, cukup disambung gini. Atau kalau mau dipisah bisa kita pakai underscore ya. Oke, yang penting jangan dispasi. Oke, localhost tutorial website. Ya, jadi localhost / nama foldernya ya. Kemudian kita enter. Ups, sepertinya saya salah ngasih nama ya. Kalau keluar seperti ini berarti ada kesalahan penulisan nama folder. Tutorial website. Sudah benar harusnya. Berarti salahnya di sini. Oh, tutorial WordPress. Maaf. Maaf, tutorial WordPress. Localhost tutorial WordPress. Oh, masih salah. Sebentar. Kalau masih salah, tutorial WordPress atau saya salah ini ya. Localhost
/tutorial WordPress /wp-admin begini. Ada tambahannya ya. Sudah kita tunggu. Oh ya, berarti kurang ya. Berarti yang benar itu localhost /tutorial WordPress ya, nama foldernya /wp-admin ya. Jadi masuk ke tutorial WordPress, terus masuk ke sini ya, folder wp-admin. Berarti kurang panjang ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti ini sudah masuk ke langkah awal instalasi ya. Yang pertama kita milih bahasa dulu. Kita bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya. Di sini tersedia banyak bahasa ya, sampai bahasa lokal seperti bahasa Jawa ini ada. Ya, bahasa Jawa ada, cukup lengkap lah bahasanya ya. Oke, Melayu juga ada. Oke, kalau gitu saya balikkan aja ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian tekan lanjutkan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, welcome to WordPress bla 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 bla. Nah, ini ada instruksi dari WordPress ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus punya 5 hal ini. Ya, 5 item ini. Yang pertama kita harus punya basis datanya, kemudian user basis datanya, sandi database, kemudian hostnya, kemudian prefix ya, kemudian prefix tabel. Oke, kita buat database-nya dulu ya. Kita buat database-nya dulu. Masuk ke localhost /php myadmin seperti ini. Kita enter. Kita tunggu lagi. Oke, sudah ya. Nah, sudah masuk ke interface atau tampilan PHP myadmin. Kita mulai langsung kita membuat basis data ya, baru. Kemudian kita kasih nama misalkan tutorial WordPress. Kita tekan buat atau create ya kalau bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kalau database-nya sudah ada, kita lanjutkan langkah selanjutnya ya. Kita tekan ayo. Nah, kalau sudah punya database terus tekan ayo, kita baru mengisi informasi ini. Jadi kita isi nama basis datanya dulu. Jadi kita pakai nama tutorial WordPress ya. Terus penulisannya harus sama persis, beda 1 huruf, akan error nanti. Terus username di PHP myadmin ya. Kalau misalnya teman-teman itu nginstal exam, terus kita tidak mengatur username atau passwordnya di sini, ya, kita bisa menggunakan username root. Kemudian sandinya ini kita kosongi. Ya, sandinya kita kosongi. Setelah itu host basis datanya tetap localhost, kemudian prefix tabel wp_. Nah, jadi ini prefix default ya, prefix tabel default untuk WordPress. Sebenarnya kita bisa ubah ini ya, bisa kita ubah. Yang penting harus ada underscore-nya di bawah sini ya. Di belakang sini harus ada underscore-nya. Oke, kita kirim untuk melanjutkan proses instalasi. Sudah. Nah, kalau sudah ada pemberitahuan oke sobat Anda adalah berhasil bla 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 bla, berarti kita sudah siap ya. Sudah siap untuk diinstal. Jalankan pemasangan. Nah, di sini kita masukkan informasi situsnya ya. Kita bisa masukkan informasi situsnya. Misalnya di situs itu kita kasih nama website bagus ya. Website bagus. Terus kita kasih nama user. User ini beda dengan user yang di localhost ya. Jadi user ini kita pakai untuk masuk ke dashboard-nya WordPress atau halaman admin WordPress ketika kita mau seperti mengatur tema ya dan sebagainya.
Kita kasih nama, misalkan saya kasih nama gini ya. Oke, terus kemudian sandi password. Password kalau defaultnya kan ini ya, defaultnya ini karena WordPress itu selalu merekomendasikan password yang sifatnya strong atau kuat ya, supaya tidak gampang dibobol orang. Tapi kalau misalkan kita lokal ya, ini diabaikan aja nggak apa-apa, kita ganti. Kalau bisa untuk penulisan sandi WordPress itu kita pakai 3 ketentuan ya. Kita bisa pakai 3 ketentuan, yaitu kita pakai huruf besar 1, minimal 1 huruf besar, terus kasih minimal 1 angka, terus kasih karakter khusus ya. Terus kalau bisa panjangnya 8 karakter ya minimal ya. Semakin panjang semakin bagus. Misalnya saya kasih, ini saya rahasiakan ya. Saya rahasiakan saja. Karena informasi password itu tidak bisa disebarluaskan sedemikian rupa. Oke, saya coba cek dulu. Oke, kekuatannya sudah medium ya. Kekuatannya medium. Kalau misalkan sandi teman-teman itu lemah ya, misalkan seperti ini misalnya ya. Nah, very weak seperti ini. Nah, di bawahnya ini ada tegaskan atau ulangi kata sandi. Terus kemudian ada checklist setujui penggunaan sandi lemah. Kalau misalnya status dari sandi teman-teman ini lemah, passwordnya lemah atau sangat lemah, very weak, teman-teman harus centang ini ya, supaya bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalau enggak, ya takutnya tidak lanjut ya. Takutnya nanti akan suruh ganti atau apa gitu. Jadi untuk jaga-jaga disetujui saja. Saya pakai password yang tadi awal aja ya. Oke, seperti ini. Jadi biar tidak checklist. Oke, ini sudah medium. Ini juga sudah cukup panjang ya. Terus kita masukkan email. Kita masukkan email. Oke, terus kemudian di sini ada halang ketampaan di mesin pencari. Kemudian ada keterangan halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini. Kalau misalnya teman-teman membuat ini di hosting ya, itu ini jangan dicentang. Nanti kalau misalkan ini dicentang, website teman-teman ini tidak akan terdeteksi di search engine Google ya. Jadi percuma kalau kita membuat website tapi tidak diketemukan oleh Google ya. Sebenarnya kalau mengindeks ini bisa manual sih, tapi langkahnya cukup rumit ya saya rasa. Jadi tidak usah dicentang ya, biar nanti ke belakangnya itu tidak ribet itu istilahnya. Oke, kalau sudah install WordPress, kita tunggu dulu. Kalau teman-teman merasa bahwa kok agak lama ya, karena memang yang dilakukan WordPress itu salah satunya adalah ini. Jadi kalau kita sudah membuat database kosong ya, tidak usah diisi tabel, WordPress itu memasukkan tabelnya ke database kita. Nah, ini kan sudah berhasil ya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, ini di refresh. Nah, di sini ada di tutorial WordPress. Nah, ini. Nah, salah satu proses instalasi WordPress itu adalah menambahkan tabel ini ke database kita. Makanya biasanya itu perlu waktu yang ya beberapa menit lah. Itu nggak lama-lama banget. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung login atau log masuk ini. Nah, ini menggunakan username tadi yang barusan kita buat ya. Ini harus ingat. Oke, sandinya tadi. Saya sarankan untuk kalau misalnya teman-teman install WordPress, kalau di hosting
ketika kita lupa sandi ya, biasanya kalau orang sudah lama nggak buka, nggak login apa gitu, atau mungkin memang orangnya pelupa, ini aja lupa. Bisa lupa password atau username ya. Kalau misalnya teman-teman ketika login di WordPress ini, posisi WordPress ini di hosting, terus lupa sandi mungkin enak. Jadi ketika kita lupa sandi, kita tekan, nanti akan muncul apa ya istilahnya permintaan untuk mengubah sandi atau reset password ke email tadi yang barusan kita masukkan. Cuman kalau misalnya kita posisi WordPress ini kita install lokal di Exam, agak repot ya. Karena kita installnya lokal, bukan di apa namanya hosting atau internet gitu. Nah, caranya teman-teman nanti untuk solusi itu ya caranya itu kita masuk ke PHP MyAdmin, terus masuk ke tabel WP users ya, WP users. Nah, di sini informasi mengenai username atau password ya yang ada di dalam WordPress kita. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya. Kalau misalnya lupa ya, ubah passwordnya di sini. Mana user passwordnya? Ini user passnya ya, diubah di sini, diubah di sini, terus kemudian kita ubah ke MD5 ya. Kita ubah ke MD5, baru setelah itu dikirim gitu. Oke. Itu salah satu solusi kalau misalnya teman-teman lupa password, tapi posisi WordPress kita ini ternyata lokal, terinstall di Exam. Itu salah satu solusinya ya. Oke, kalau misalnya ini sudah, kita login. Kalau misalnya tidak ada kendala, harusnya kita masuk ke dashboardnya WordPress. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah saya rasa seperti itulah caranya kita nginstal WordPress di Exam. Tidak memakan waktu lama sih saya rasa. Ini durasinya sekitar hampir setengah jam ya, hampir 27 menitan, jadi tidak terlalu lama lah. Kalau misalnya sudah jago, wah harusnya di bawah 27 menit. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini tampilan dashboardnya WordPress. Di kiri sebelah kiri ini, hitam ini adalah menu-menunya. Mulai dari post, media, laman, sampai pengaturan. Ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat website kita seperti apa, ketika sudah terinstall seperti ini di sini ada gambar rumah ya, terus nama website kita bisa buka di sini. Nah, kalau seperti ini berarti website kita itu sudah jadi ya, sudah jadi. Tinggal kita bagaimana mau mengubah tampilan atau mengubah komposisi sesuai yang kita inginkan ya. Nah, tampilannya WordPress itu punya tampilan default ya. Kalau saya amati setiap tahun kayaknya mereka punya tema defaultnya masing-masing. Jadi ini tema 2020, 2020, 2021, 2021. Nah, ini 2022, 2022 ya. Tahun ini temanya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa atau website kita itu sudah jadi. Tinggal kita modif sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya rasa cukuplah untuk instalasi WordPress di Exam. Mungkin selanjutnya kita bisa explore ya menu-menu ini. Menu-menu yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi website kita. Oke, jangan lupa subscribe channel Wims Komputer juga. Terus kemudian tinggalkan jejak digital kalian seperti like, komen, dan share video-video saya. Dengan begitu saya bisa semakin semangat ya memberikan tutorial yang semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.